Bab 1. Perlepasan. Malam yang dingin. Sedingin hati seorang wanita yang nampak murung. Dia adalah Moja, wanita dengan 1000 pikat. Moja, pergilah ke kamar nomor 88. Di sana ada pria yang harus kamu urus. Moja menatap tak suka pada wanita berpenampilan glamor dan elegan di depannya itu. Ia ingin menolak. Akan tetapi, selama ini ia tak bisa berkata tidak. Madam Anthony bagai memiliki sesuatu yang bisa mengendalikan tubuh dan pikirannya. Wanita itu telah memungut Moja dari jalanan sejak kecil, menjadikan anak gelandangan itu menjadi pujaan bagi seluruh pria. Moja si gadis pemikat para pria yang sedang kesepian dan mencari hiburan di luar sana. Malam ini, sesuai tidak Madam Anthony yang bagai perintah raja, Moja harus pergi ke sebuah kamar, di mana di sana ada seorang pria yang sedang menunggu dirinya. Menunggu kedatangan sang gadis pemikat yang dibicarakan di seluruh kota. Dunia hitam selalu menyambut-nyebut namanya. Moja bagai mutiara di dalam lumpur, di tempat yang paling hina namun sangat berharga. Hotel Sila. Langkahnya nampak enggan, padahal ini mungkin malam ke-1000 lebih harus ia lewati seperti ini. Tapi entah mengapa, Moja merasa perasaannya tak tenang. Ketika tiba di depan pintu kamar nomor 88, hatinya mendadak kelimpungan. Ia malas menjamu tamu malam ini. Entah mengapa, ia merasa lelah dengan semua yang ia jalani bertahun-tahun. Lama pintu ia ketuk, namun tak terbuka. Yakin bahwa tidak ada orang di dalam sana. Moja pun memilih pergi, meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, ketika dia baru masuk lift, seorang pria terhuyung-huyung ikut bersamanya. Dari aromanya yang menyengat, pasti orang itu habis minum banyak. Pencet tombol lift untukku, titahnya dengan suara serak. Lantai berapa? Moja mengamati gerak-gerik pria tersebut. Dilihatnya dengan seksama. Mungkin usianya baru 35 tahunan. Dan dari penampilannya, sepertinya orang itu eksekutif muda yang sukses. Antar aku ke kamar 115. Ucapnya sambil menyandarkan tubuh ke dinding lift. Sepertinya ia tak bisa menahan beban tubuhnya sendiri. Apakah tak apa? Moja mencoba bertanya. Barangkali pria itu kenapa-napa. Urus urusanmu sendiri. Pria bernama Sinaga yang sering disapa Naga tersebut bersikap dingin pada Moja yang mengajaknya berbicara. Naga mengendurkan dasinya. Ia merasa gerah dan tubuhnya terbakar. Ia rasa tak hanya mie minum yang ia minum. Sepertinya seseorang sengaja membuatnya merasa seperti terbakar. Bergelojak sangat tidak nyaman. Saat pintu lift terbuka, Naga akan keluar. Namun, begitu menatap Moja yang sadari tadi tak ia pandang dengan jelas karena kesadarannya yang kurang lengkap. Kini, Naga seolah terpikat. Atau mungkin karena pengaruh sesuatu yang diberikan padanya. Dengan paksa, ia menarik lengan Moja untuk ikut dengannya. Lepaskan, apa maumu? Tolong lepaskan. Teriak Moja yang panik karena aksi Naga yang menyeretnya ke dalam sebuah kamar. Bantu aku untuk melepaskan masalah ini. Naga langsung melepas dasinya dengan paksa, hingga ia merasa sedikit tercekik dibuatnya. Selanjutnya, pria tersebut melepas jas dan membuka kancing bajunya. Membuat Moja, ia menatapnya bergidik ngeri. Apa yang kamu lakukan? Moja mendorong tubuh Naga yang kala itu menyudutkan dirinya, hingga Moja tak bisa lagi melangkah kemana-mana. Tolong aku. Suara Naga terdengar berat dan menuntut, seperti cacing kepanasan. Naga menggeliat tak karuan. Tubuhnya terasa panas, rasa terbakar karena sesuatu yang sengaja dimasukkan ke dalam tubuhnya.
Moja memang bukan perempuan suci, tapi ia tidak mau diperlakukan seperti ini. Bila seperti ini, jatuhnya adalah pemaksaan dan harga dirinya sangat terhina. Ya, meskipun harga diri Moja sudah hilang sejak gadis, ia mengenal dunia yang penuh kegelapan ini. Plak. Moja menampar pria itu agar naga tersadar dari aksi gilanya. Ia tak mau diperlakukan bagi budak oleh pria yang bahkan tak ia kenal namanya itu. Kamu berani menamparku? Sorot matanya menajam ketika seorang wanita asing dengan berani menampar bibinya. Melihat pendar mata yang menyalak merah, hati Moja jadi menciut. Bila semula naga minta ditolong, kini ia terlihat memerintah, memaksa kehendaknya dengan paksa. Naga mencekram kedua pundak Moja dengan keras, menatap tajam tanpa ampun. Berani kamu menampar saya? Salaknya marah. Kemudian mendorong Moja ke atas keranjang. Buk. Suara tubuh Moja yang terjatuh di atas ranjang ukuran king size tersebut. Ini bukan pertama kali. Tapi mengapa ia sangat ketakutan sekali? Oh no. Moja panik bukan main saat naga mulai mendekatkan diri padanya. Ingin kabur, Moja berusaha bangkit dari ranjang. Sayang, naga langsung menangkapnya, membuat perhitungan karena sudah berani menampar pipinya. Sekalian, sebagai pelampiasan akan gejolak tubuhnya yang terasa terbakar. Pagi hari, di dalam kamar Hotel Sila, kamar nomor 115, terlihat seorang pria masih terlelap. Sedangkan wanita di dekatnya, matanya sembab. Mungkin semalam ia menangis tanpa jeda. Perlakuan naga padanya semalam tidak akan bisa ia lupakan. Ini adalah penghinaan yang sangat-sangat besar. Kini ia hanya menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Menghirup satu oksigen yang sama dengan pria asing yang tak dikenal. Membuat ia merasa sesak dan tertekan. Saat pria di sampingnya mulai bergerak, menandakan sudah bangun, Moja pura-pura memejamkan mata. Ternyata naga kembali tertidur. Sesaat kemudian, Moja berusaha bangun dengan diam-diam tanpa menimbulkan suara. Ia ingin kabur sebelum pria asing itu bangun. Dengan cepat, Moja memakai pakaiannya kembali. Saat memakai baju, matanya melirik naga dengan tatapan penuh kebencian. Krik. Ponsel naga berbunyi sangat nyaring, membuat pria yang semula lelap itu langsung menerjak. Di mana ini? Gumamnya ketika melihat ruangan yang tampak asing. Ia memegangi kepalanya yang terasa amat pusing. Dilihatnya spray yang berantakan. Naga mencoba mengingat-ingat apa saja yang terjadi semalam. Samar-samar, kejadian semalam muncul dalam ingatannya. Sebuah siluet wanita muncul dalam benaknya. Naga lupa apa yang terjadi semalam. Karena ponsel terus bergetar, ia pun mengangkat ponsel tersebut. Mas, sapa wanita di balik telepon. Kamu di mana? Sudah pagi, kenapa agak pulang? Naga yang pusing karena semalam. Ia hanya menjawab sekenanya. Otaknya belum bisa diajak kompromi untuk saat ini. Iya, aku akan segera pulang. Naga merasa aneh. Mengapa ia tidur tak memakai baju? Saat itu juga, kejadian semalam muncul sedikit demi sedikit. Sial, runtuknya ketika mampu mengingat apa yang terjadi tadi malam. Naga pun langsung bergegas turun dan memakai pakaiannya kembali, mencuci muka dan bersiap meninggalkan kamar tersebut. Kamar yang nantinya akan menjadi sebab dari akar perkara permasalahan hidupnya. Kamar di mana ia akan merasa terikat oleh pesona Moja yang tak bisa ditolak. Saat akan menutup pintu, matanya teralih pada benda yang jatuh di atas lantai. Ia mengamat sejenak, lalu mengungut sebuah anting-anting yang telah tertinggal itu. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya. Dadah.